Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kusnul Khuluk dengan NRP 2121600048 dari kelas 1D4 Elektronika B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat mata kuliah praktikum fisika dan elektromagnet, yakni perhitungan charging dan discharging pada kapasitor. Seperti yang kita tahu, perhitungan waktu dan perhitungan charging dan discharging sangatlah penting dalam perancangan rangkaian elektronika. Waktu pengisian kapasitor ditentukan oleh nilai dari resistor charging dan kapasitor. Sedangkan pembagian pemuatan kapasitor ditentukan oleh nilai dari resistor, discharging, dan kapasitor. Seperti yang kita tahu, tujuan praktikum kali ini yakni agar mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mampu memahami bagaimana cara kerja dari kapasitor untuk proses charging dan discharging. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan software bernama Livewire, lalu dengan komponen power supply 10 volt, switch SPST ammeter, resistor 10 ohm, switch SPDT, resistor 100 ohm, resistor 1 ohm, LED emitting dioda, voltmeter, dan bahan utama yakni AA, dan komponen utama yakni kapasitor dengan muatan 0,01 farad atau 10.000 mikrofarad. Untuk mengetes grafik, kita perlu menggunakan osiloskop. Secara rangkaian praktikum kali ini yakni ketika switch terbuka arus tidak akan melewati switch dan akan berhenti di switch. Apabila kita tutup, arus akan melewati ammeter, lalu resistor 50 ohm dan switch SPDT. Lalu ketika switch SPDT menunjukkan tertutup pada throw 1, arus akan melaju melalui kapasitor yang diparalel dengan voltmeter. Nah, karena nilai voltmeter pada kapasitor sama dengan nilai pada power tegangan sumber, maka bisa dikatakan kapasitor ini sudah terisi penuh. Nah, untuk proses discharging kita tinggal mengubah switch SPDT ini ke throw kedua. Nah, ketika throw kedua, kapasitor akan mengeluarkan muatannya, lalu arus akan menyalur ke resistor 100 ohm, lalu ke ammeter resistor 1 ohm, lalu dilanjutkan ke LED dengan diparalel voltmeter pada ujung-ujung LED-nya. Nah, ketika LED sudah mati, bisa dikatakan nilai kapasitor ini sudah habis. Untuk grafiknya sendiri, ketika discharging, nah, grafik akan menunjukkan gambar seperti ini. Untuk proses charging, kita perlu mengubah channel 1 pada osiloskop dipasangkan pada voltmeter pada paralel dengan kapasitor.
Nah, untuk proses charging, grafik akan menunjukkan gambar seperti ini. Untuk proses perhitungan kapasitor charging dan discharging, rumus yang bisa kita dapatkan saat kapasitor dalam proses charging muatan listrik, yakni arus charging I dalam kurung T sama dengan E per R1 dikali E, pangkat negatif 1 per R1 C1 dikali T sama dengan E per R1 dikali E pangkat negatif T per R. Lalu dilanjut rumus tegangan pada kapasitor saat charging, yakni VC dalam kurung T sama dengan negatif E besar, E kapital dikali E kecil pangkat negatif 1 per R1 C1 dikali T plus E, atau sama dengan E dalam kurung kurawal 1 dikurang E negatif pangkat negatif 1 per R1 dikali C1 dikali T. Nah, itu rumus untuk kapasitor charging. Untuk rumus kapasitor discharging bisa kita dapatkan, yakni I dalam kurung T sama dengan dQ per dt sama dengan negatif E per R2E pangkat negatif T per R2 C1. Untuk rumus tegangan pada resistor discharging, yakni VR T sama dengan negatif E dikali E min T per R2 C1. Untuk perhitungan pada kapasitor charging, yakni bisa kita dapatkan seperti hasil seperti ini, yakni hasilnya E sama dengan 2,7 dan T atau waktunya yakni 3,15. Ketika arus yang melewati rangkaian bernilai 0, maka tegangan pada kapasitor akan bernilai sama dengan tegangan baterai. Ketika VC sama dengan E, nilai hasil akhir pada perhitungan seperti ini yakni VC sama dengan 9,98 volt. Nah, untuk perhitungan pada discharging sendiri, yakni negatif I dalam kurung T sama dengan E per R2 plus R3 dikali E min T per R2 dalam kurung R2 plus R3 dikali CI. Nah, hasil akhirnya akan 0. Hasil akhirnya adalah T sama dengan 6. Pada saat LED atau light emitting diode menyala, min 2 sama dengan perhitungannya sama dengan min 2V sama dengan min 9 min 98 dikali 2,7 pangkat 0,96, dan akhirnya T1 sama dengan 2. Pada sama halnya dengan pada saat kondisi LED redup, yakni negatif 1 volt sama dengan 9,98, lalu dalam kurung 2,7 pangkat 0,96. Nah, untuk hasil akhirnya yakni T2 sama dengan 3. Nah, tinggal kita kurangkan untuk mencari nilai waktu yang sesungguhnya, yakni T sama dengan T2 dikurang T1. Nah, hasil akhirnya akan muncul 1 detik atau 1 sekon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bila kamu merasa channel ini bermanfaat, dan jangan lupa like bila kamu suka akan video ini.